Kasih-Nya Tuhan, meski aku hina, Ia tetap menjaga, karena kasih-Nya mengikut aku di mana-mana. Wide as the ocean, high as the heavens above, deep, deep as the deeper sea is my Savior. Selamat malam, selamat Sabat buat kita semua, Jemaat Ciracas yang dikasihani Tuhan. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih pada malam hari ini, di mana kita dalam satu minggu ini adalah hari ke-6. Kita telah mengikuti minggu sembahyang rumah tangga. Saya mau bertanya dulu kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, apakah saudara-saudara merasa terberkati selama berlangsung minggu sembahyang dalam minggu ini? Bila saudara merasa terberkati, tolong lambaikan tangan saudara. Amin. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita undang Roh Kudus Tuhan hadir dalam perbaktian kita melalui doa dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Sebagai lagu buka, mari kita buka lagu Sion 357, Kasih yang Bahagiakan. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dunia ini sara, duka dan derita, kasih-Nya mengajak kita memenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan bila Yesus datang menjemput umat-Nya, kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Untuk doa buka, mohon kesediaan Bapak Heri Ketaren. Kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas berkat Tuhan pada kami sepanjang minggu kerja hingga tiba Sabat Tuhan yang kudus ini.
kami akan memulai ibadah kami untuk Minggu Sembahyang, Bapak. Bapa di surga, kami mohon curah Roh Kudus dari surga pada kami semuanya untuk persiapkan hati kami untuk dapat mengerti, menerima perkara firman pada malam. Secara khusus kami serahkan Ibu Nova yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Tuhanlah mengurapinya 2 kali ganda sehingga dia berkata-kata sudah kehendak Tuhan. Dia mencapai firman mewakili Kristus sehingga apa yang disampaikan kami mengerti, kami dapat lakukan, membawa hidup kami dekat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan bertumbuh semua dalam iman. Siap kami akan kedatangan Tuhan kedua kali. Bersamalah kami ibadah ini dari awal sampai akhir nanti, Bapak. Kami serahkan doa ini dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita sudah sangat dikenyangkan dengan firman Tuhan selama 5 hari berturut-turut. Baik itu melalui kesaksian pribadi, kesaksian rumah tangga, lagu-lagu pujian, dan juga dua berantai. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibagikan pembicara kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan kesaksian. Apakah yang membuat pernikahan itu unik dan bahagia? Kesaksian ini akan dibagikan oleh Ibu Meli Sitinja. Silakan Bu Meli. Oke, selamat malam, selamat sahabat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedengarankah suara saya? Terdengar, Mem. Jelas ya atau mendengung? Jelas, Mem. Jelas ya. Oke. Waktu saya gadis, saya pernah katakan begini sama mama saya ya. Ma, doakanlah kami supaya dapat jodoh gitu ya. Waktu itu saya udah matang juga ya, kalau nggak salah itu lebih kurang yang saya ingat, kalau nggak lupa saya ya 30-an gitu. Terus kata mama saya gini, oh anakku katanya, oh buruku bahasa Batak ya, oh anakku, kalau kawin itu tidak menyelesaikan masalah, katanya. Justru katanya kalau kawin tambah masalah, katanya. Belum dari suami, belum dari anak, dari mertua, dari eda-eda, katakan kakak ipar, saudara ipar gitu. Oh gitu ya dalam hati saya. Apalagi kalau tidak seiman, katanya ya. Nah terus saya karena dibilang gitu ya santai, tapi berjalannya waktu khawatir juga ya, namanya manusia. Mah umur udah nambah aja ini. Oh, perlu juga ini harus berumah tangga gitu ya. Nah, dengan kemurahan Tuhan akhirnya saya berumah tangga ya, married. Nah, yang membuat bagi saya masing-masing kalau ditanya kita beda pasti jawabannya ya. Jadi pertanyaannya tadi, apa sih yang membuat rumah tangga itu unik gitu ya? Nah, saya ingatlah sudah married, saya ingatlah perkataan mama saya itu ya. Sesudah berumah tangga, betapa kompleksnya masalah itu ya. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita jadi bahagia menjalani masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, menurut pendapat saya, kenapa unik ya rumah tangga itu? Coba kita bayangkan aja. Dari 2 menjadi 1 gitu ya. Dan dengan kemurahan Tuhan ya, dikaruniakan anak kepada saya dulu waktu masih gadis saya pikir gimana ya, masa bisa ya di dalam kandungan ada kehidupan. Nah akhirnya saya sesudah menikah mengalaminya gitu ya. Nah saya punya anak gitu ya. Dan uniknya rumah tangga itu kita dikaruniai anak, kita bahagia ya. Dari anak juga ada masalah yang harus kita tangani sebagai ibu, sebagai istri, dari suami.
dari keluarga gitu ya, ada saja masalah. Namanya kita tinggal di dunia berdosa ya. Jadi unik rumah tangga itu, tetapi kita bisa bahagia bila kita mengandalkan Tuhan. Nah, unik ya, dari latar belakang yang berbeda, kayak suami saya kan, ini ya orang Binjai gitu, di ibu kota Sumatera Utara ya, dekat tempat tinggal mereka, rumahnya dari Medan itu dekat ya. Kalau saya kan di tebing, agak jauh juga dari ibu kota. Beda. Kalau kami tinggalnya itu banyak orang Melayu gitu ya. Nah, beda kan kebiasaan di keluarganya bagaimana begitu. Tapi ketika kita sudah menjadi suami istri, itulah uniknya. Kita harus bisa menerima suami kita itu gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada aja masalah. Misalnya kesukaan dia makanannya apa, itu sudah bikin kita juga ini ya, nggak nyaman, tapi nggak bisa kita rubah dia. Saya harus berubah, saya nggak harus berubah. Nah, bagaimana supaya bahagia? Nah, dengan uniknya rumah tangga yang menghadapi kompleksnya masalah, nah bila kita mengandalkan Tuhan, jadi bahagia gitu ya, seperti sekarang gitu kan, kita punya masalah misalnya gitu kan, suami bisa terbuka gitu, dan saya juga ada tempat cerita kalau punya masalah. Suami saya juga punya tempat, punya saya ya, dia bisa curhat kepada saya tentang masalah dia. Nah, jadi bahagia gitu. Ada yang mau mendengarkan masalah kita, ada yang ada yang kasih masukan gitu. Itulah uniknya, dan saya merasa berbahagia karena ketika ada masalah, suami dan saya itu kami bertelut berdoa gitu. Jadi bila bersama Tuhan, unik pun rumah tangga itu, dengan berbagai masalah yang kita hadapi, kita akan berbahagia. Itulah kesaksian yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan ya, luar biasa kesaksian daripada Ibu Meli Sitinjak. Kalau tadi saya bisa ambil kesimpulan dari di sini, jadi pasangan kita itu ya, bukan, mungkin kita mayoritas lah ya, kita bukan orang yang kita kenal ya. Jadi kebiasaannya juga berbeda, kesukaannya juga berbeda, mungkin tempat tinggalnya pun berbeda. Tetapi kalau kita sudah menikah, yang walaupun unik, banyak perbedaan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita bisa bahagia, bisa kita mengandalkan Tuhan, kita pasti bahagia. Terima kasih untuk Bu Meli atas kesaksiannya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Pendeta Manurung, di mana beliau ini membuat satu program yang menurut saya ya sangat bagus. Di mana selama minggu sembahyang ini berlangsung, tiap-tiap masing-masing kita, keluarga, lepas keluarga, boleh mendoakan 3 atau 4 atau bahkan lebih ya, untuk kita doakan. Dan kalau bisa, Bu Pendeta ya, ini berlangsung selanjutnya ya, jangan hanya di minggu sembahyang ini. Nah, saya di sini ada mau kesaksian sedikit, dan nanti juga saudara akan saya kasih kesaksian mungkin nanti untuk 1-2 orang. Saya merasa mendapatkan mujizat dalam minggu ini, di mana saya 2 minggu yang lalu ya, saudara tahu, saya diopname di rumah sakit selama 9 hari. Waktu itu ada rapat rumah tangga, di mana pada saat itu saya diundang untuk ikut gabung dalam Zoom, rapat lewat Zoom, dan saya diminta pemimpin rumah tangga waktu itu untuk menjadi MC malam ini. Sejujurnya pada waktu itu saya tolak supaya saya nggak bisa. Saya bilang, maaf ya Bu, saya nggak bisa, saya kurang sehat,
Tapi Bu Mazda bilang sama saya, tenang aja Bu Simbolon, katanya. Kamu pasti sehat. Kita akan doakan selalu, katanya. Puji Tuhan, saya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tetapi setelah saya di rumah, jujur ya, badan saya itu ya lemas banget. Kepala saya itu pusing sekali ya. Untuk saya ke kamar mandi pun saya tertatih-tatih. Saya untuk ngambil makan pun saya susah sekali. Kadang-kadang saya coba untuk melakukan sendiri ya, saya hampir jatuh. Tetapi dalam minggu ini, selama minggu sembahyang ini ya, tiap hari saya selalu ada notifikasi di WA saya yang mengatakan, Bu Nur, saya telah mendoakan ibu dan keluarga. Saya yakin dan percaya, saya pada malam hari ini bisa jadi MC, itu adalah karena kuasa dan mujizat dari dua-dua saudara yang telah mendoakan saya. Sekali lagi, saya mengucapkan kepada saudara-saudaraku semua yang telah mendoakan saya, maka pada malam hari ini, puji Tuhan, saya sudah sehat dan saya bisa jadi MC pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa yang mau bersaksi dari pengalaman kita atau mujizat yang kita rasakan dalam minggu ini, di mana kita sudah saling mendoakan sesama kita bersaudara. Saya kasih kesempatan 1 atau 2 orang bersaksi. Silakan. Adakah yang mau bersaksi? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya kita akan lanjutkan acara kita dengan firman Tuhan melalui lagu pujian oleh keluarga Hahutasoid. Baik, selamat sahabat Muhammad yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kami akan membawakan lagu Sion, membawakan lagu dari 271 yang berjudul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Saudara-saudara bisa nanti sambil sama-sama dengan kami bernyanyi ya, mengundang saudara-saudara sekalian. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah kali aku debu, jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pujilah sekarang percayaku, aku menyembah di kaki-Mu, basuhkan aku seperti salju. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, benarlah aku, tolong Yahoo, kuasa sepenuh di tangan-Mu, jamalah aku agar sembuh. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berikanlah aku iman teguh, penuhi aku dengan rembuh, hiduplah Engkau dalam aku,
surga namaku. Amin. Terpujilah Tuhan atas lagu yang begitu indah. Jadilah kehendak-Mu. Walaupun kita menghadapi di dalam kehidupan kita ini beragam masalah, tetapi bila kita mengadu kepada Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Mudah-mudahan melalui lagu ini, iman kita semakin dekat kepada Tuhan, dan kita juga boleh tetap setia sampai menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada saat yang indah ini, kita akan mengadakan doa berantai yang dipimpin oleh keluarga Pahutahayan. Adapun doa-doa pokok yang akan kita layangkan adalah yang pertama, minggu sembahyang rumah tangga yang sedang berlangsung. Yang kedua, saudara-saudara kita yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Yang ketiga, pergumulan dalam tiap-tiap rumah tangga kita. Keempat, anak-anak sekolah yang akan menghadapi ujian. Kelima, program kerja gereja kita. Keenam, anak-anak muda yang ada di jemaat khususnya Ciracas yang dalam pergumulan mencari jodoh, baik pun pekerjaan dan juga lemah iman. Yang ketujuh, opa, oma, para senior kita agar senantiasa Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Yang kedelapan, penerimaan siswa dan siswa baru, guru-guru, kepala sekolah, dan staf, serta murid-murid yang bersekolah di sekolah kita. Kesembilan, program-program di conference. 10, bangsa dan negara kita. 11, saudara kita yang sedang berduka, yaitu keluarga Pak Brahmana. Untuk keluarga Pahutahayan, kami persilakan. Kita berdoa berantai, yang bisa kita bertelut, yang bisa bertelut, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita berdoa. Tuhan Yesus dan Bapa di surga, kita akan Tuhan hari ini untuk minggu sembahyang kita pada hari ini, kiranya minggu sembahyang hari ke-6 kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan kiranya minggu sembahyang ini dapat firman dari minggu sembahyang ini dapat kita gunakan ke dalam kehidupan kami. Berkati juga Ibu Nova nanti yang akan memberikan firman Tuhan. Lalu berkati juga Tuhan kiranya jemaat-jemaat yang sedang sakit atau sedang pemulihan, kiranya dapat segera pulih dengan total dan dapat ikut beribadah bersama kami. Terima kasih juga ya Bapak atas perlindungan-Mu dalam satu waktu ini. Masih dapat berkumpul secara daring. Pada malam ini juga khusus saya berdoa bagi para semuanya usia ujian yang sedang dilewati maupun akan dilewati, berikanlah pengetahuan supaya besok akan berkembang. Hal yang lebih mereka ketika belajar supaya mereka dari kesukaan ya. Ya Bapak, saya juga berdoa untuk kelas 12 yang sebentar lagi menghadapi berbagai ujian studi dan praktek ya. Selalu supaya kegiatannya berjalan lancar. Bapak, saya menyambung doa anak saya Joyce. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu. Kami bisa berkumpul malam ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu nanti yang kami dengarkan itu menambah iman percaya kami. Kami lebih setia lagi terhadap Engkau Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan dalam tiap-tiap rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa keluarga lepas keluarga Tuhan. Banyak masalah yang kami hadapi Tuhan, tidak mudah Tuhan untuk menjalani hidup ini. Biarlah kiranya setiap masalah yang kami hadapi, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dengan demikian kami bisa menyelesaikan masalah kami dengan baik Tuhan. Kami tetap setia di jalan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikannya, biarlah mereka juga menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan mereka tetap setia di jalan-Mu. Yang sudah bekerja juga Tuhan, kami doakan mereka, biarlah mereka tetap setia juga di jalan Bapa. Bapa di surga, jadikan kami menjadi orang tua yang baik bagi anak kami Tuhan, yang bisa memberikan contoh yang baik bagi mereka semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati rumah tangga kami semuanya Tuhan, cukupkan segala kebutuhan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak muda yang ada di jemaat Ciracas yang saat ini mencari jodoh, biarlah Engkau pertemukan
jodoh yang terbaik bagi mereka yang seiman, yang terbaik menurut Engkau Bapa, yang bertanggung jawab. Berikanlah yang sepadan bagi mereka semuanya Tuhan, yang saat ini juga mencari pekerjaan, biarlah Kau tunjukkan pekerjaan yang terbaik juga bagi mereka Bapa. Biarlah Engkau mudahkan semuanya Bapa. Begitu juga anak-anak muda kami yang saat ini lemah iman, biarlah Engkau yang menguatkan iman mereka Bapa. Jangan biarkan mereka lemah imannya Bapa. Biarlah terus menuntun mereka dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga berdoa khusus buat para oma, opa, para senior kami Tuhan, biarlah di hari-hari di masa tuanya Tuhan, Engkau berikan mereka sukacita, berikan mereka kesehatan yang sempurna, panjang umur Bapak, biarlah di hari tuanya mereka bersukacita bersama keluarga mereka dimanapun mereka berada, bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Bapak di surga, semuanya kami serahkan padamu Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu ada pada mereka. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah Khalik semesta alam. Pada pembukaan Sabat ini Tuhan, kami di sini berkumpul dalam ibadah Minggu Sembahyang. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan kasih setiamu pada kami masing-masing. Hingga pada saat ini kami boleh dapat berkumpul dengan sukacita dan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, hamba-Mu memohon dengan segala kerendahan hati. Pada saat ini, sekolah kami Ciracas sedang dalam penerimaan siswa baru. Biarlah semua siswa sejak TK hingga SMA boleh mendaftar dan orang tua mereka boleh membawa anak mereka masing-masing ke sekolah ke kami Tuhan, agar dengan demikian melalui sekolah ini penginjilan boleh sampai kepada masing-masing keluarga orang tua murid. Tuhan, berkati juga guru-guru, staf administrasi, dewan sekolah, agar mereka boleh mengajar dan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Karuniakan kesehatan dan hikmat pada guru-guru, kemudian juga dewan sekolah. Biarlah sekolah ini boleh membawa nama-Mu dan menyebarkan Injil agar kedatangan-Mu lebih segera. Hamba-Mu juga berdoa bagi program gereja yang telah direncanakan. Ya Tuhan, berkati program-program ini agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu juga. Biarlah dengan program ini seluruh jemaat boleh dipersatukan dan iman percaya kami bertambah besar Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi program konferensi PKI yang telah direncanakan. Ya Tuhan, biarlah untuk organisasi kami ini yang sebelumnya mempunyai masalah, ya Tuhan, Engkaulah yang menuntun ketua konferensi dan seluruh anggota konferensi, Tuhan, agar masalah-masalah yang ada di dalam konferensi boleh terselesaikan dengan baik. Dengan demikian program yang telah direncanakan boleh berjalan dan seluruh jemaat di DKI ini boleh dipersatukan dalam kasih. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga yang sedang berduka saat ini, yaitu keluarga Dahmana yang mana Ibunda
Engkau izinkan untuk beristirahat untuk sementara. Ya Tuhan, berikan kekuatan, hiburkan keluarga ini Tuhan, biarlah acara adat dan berlangsung dengan baik di kampung keluarga Brahmana. Dan tibakan keluarga ini kembali ke Jakarta dengan kesehatan dan dengan penghiburan dari itu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini selama 2 tahun ini telah menghadapi pandemi Tuhan. Berkati pemimpin kami, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan, biarlah mereka boleh membawa bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, banyak yang ingin kami pintakan padamu, akan tetapi rencana-Mu saja yang jadi. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mohon doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Kita akan mendengarkan firman Allah yang berjudul Bagaimana Memperbaiki Pernikahan Anda, yang akan dibawakan oleh Ibu Nova Sulaiman. Dari judul ini, dari kemarin saya berpikir-pikir ya, pernikahan. Pernikahan adalah sekolah yang nggak ada tamat-tamatnya. Jadi sampai kapanpun pernikahan kita harus tetap belajar. Ya. Nah, saya ada sedikit paparan di sini ya, pengalaman di keluarga kami. Kalau kita menghadapi suatu masalah ya, saya dan suami saya, seringkali suami saya itu selalu minta maaf sama saya. Tetapi saya itu orangnya suka kadang nggak mau dulu, saya diam, saya nggak mau ngomong, tapi saya diamin aja dulu dia gitu loh. Sampai beberapa hari saya seringkali lakukan seperti itu. Tetapi jujur aja ya, saya selalu kalau kami ada masalah, baik suami atau istri itu ya, kita sebagai manusia kadang-kadang menonjolkan keegoisan kita. Kita kadang-kadang membenarkan diri kita, kamu yang salah, kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu, ya wajar itu sebagai manusia. Tetapi sejujurnya pada sahabat kemarin di acara PA, ya itu merupakan suatu tamparan bagi saya. Kenapa saya bilang itu merupakan suatu tamparan bagi saya? Kalau menurut pendeta Manurung kemarin ya, boleh saja rumah tangga itu ada perselisihan, ada masalah, tetapi jangan sampai matahari terbenam kita sudah harus berdamai. Jadi inilah yang menjadi kekuatan bagi saya di dalam rumah tangga. Ternyata memendam itu nggak boleh lama-lama ya. Jadi kalau kata pendeta kemarin itu, kalau umpamanya kita berantem dari jam 4 ke jam 6, berarti 2 jam aja kita boleh ribut. Tapi jam 6 itu matahari terbenam kita harus berdamai. Nah, oke, dalam malam ini kita akan mendengarkan pembahasan bagaimana memperbaiki rumah tangga pernikahan kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Apakah Rumah Tanggamu? Perjalanan hidup
Baik, selamat malam buat kita semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Tan. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di malam yang ke-6 ya, sekarang ya. Kalau boleh review atau kita ulang kembali, di hari pertama kita belajar tentang secret of a happy home, rahasia dari rumah rumah tangga yang bahagia. Kemudian hari kedua, families to reflect the goodness of God, keluarga-keluarga yang mencerminkan kebaikan dari Allah. Kemudian hari ketiga, Eden the first home, Eden rumah yang pertama. Kemudian hari keempat kita belajar bagaimana Abraham menurut suara Allah, Abraham obey God's voice. Kemudian hari kelima, kemarin kita belajar dari yang dibawakan oleh Ibu Libertina dengan sangat luar biasa, yaitu wanita-wanita yang berani di dalam krisis. Bahasa Inggrisnya courageous woman in the time of crisis. Nah, hari ini judulnya tadi disebutin ya. Saya pas dengar memperbaiki, soalnya kan judulnya bagaimana memperbaiki pernikahan Anda. Anak-anak di rumah saya udah cheer up semua tuh, dia bilang, "Mah, bagian mama nih menceritakan maksudnya lihat pernikahan mama dalam obstacle, mana yang bekerja, mana yang nggak bekerja." By the way, tapi sebelum itu, sekarang tadi saya sudah minta Bastian, tapi kalau ada lagi satu anak, adakah tadi saya lihat tapi Z-nya mamanya lagi di jalan. Kalau misalnya aku jadi inget namanya Ambon doang. Siapa ya namanya? Burika, nama yang kecil saya Bronson. Kalau Bronson atau aku ingetnya jadi Ambon doang. Aduh, maaf ya. Bronson jangan marah. Atau Alil atau Abigail, Abigail kakaknya ya. Atau kalau punya Lego, boleh bawa Legonya ke depan kamera. Nanti aku minta ke Aping untuk spotlight. Tadi siapa? Aku jadi lupa deh. Bastian udah siap dengan Legonya, Bastian? Bukan Lego, Mem. Gak apa-apa, bisa disusun kan dia kan? Oke, itu bisa disusun banyak ya. Oke. Boleh di spotlight nggak Kak Aping? Oh udah ya, oke. Siapa, ada lagi nggak yang punya kayak Lego? Bronson punya kayak Lego nggak? Itu juga ada ya. Oke, boleh di spotlight. Sekarang Mem minta tolong. Jadi bahasanya jadi Mem ya, kebanyakan ngajar SID di sekolah nih. Dilepas semua Legonya, terus tunjukin pecahan-pecahannya. Banyak kan? Coba lihat. Tadi atau tadi Bastian bilang katanya ada kayu-kayu yang bisa ditumpuk. Coba tunjukin ke kamera. Bronson kalau ada boleh juga ya, nanti di spotlight juga ya. Enggak punya mainan, Mem. Oke, nggak apa-apa deh. Nonton dulu ya Bronson. Abis ini Bronson tebak deh, tebak gambar. Nah, coba kalian tunjukin pecahannya. Ada berapa biji pecahannya? Sebelum disusun, ada berapa biji? Banyak. Oh, banyak. Nah, dia banyak juga. Sekarang coba kalian tumpuk di depan kamera jadi sesuatu. Coba Mem mau lihat. Tumpuk, bentuk Legonya terserah mau seperti apa, tapi tumpuk jadi sesuatu. Jadi itu ya pintu gerbang. Coba Mem, terima kasih. Ini Alil sama aku kok jadi lupa ya kakaknya Alil siapa? Abel, bener. Oke, Abel. Bastian juga udah bikin, ternyata dia bikin benteng ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Bastian, sama Abel, sama Alil. Kalau tadi pecah-pecahan, kira-kira orang bisa tahu nggak bentuknya apa? Enggak ya? Bastian, kalau misalnya cuma jadi satu pieces, satu segi panjang, kira-kira orang bisa lihat nggak itu apa? Bisa nggak orang tahu ini apa? Enggak, Mem. Enggak ya? Tapi kalau kamu susun bisa jadi bentuk sesuatu ya? Bisa, Mem.
Oke, oke. Aku mau ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini ya. Abel sama Alil sama Bastian. Terima kasih udah nunjukin mainannya. Nah, ada yang bisa tahu nggak kira-kira Bapak Ibu kalau kalau di bahasa Indonesianya bagaimana memperbaiki pernikahan? Kalau bahasa Inggrisnya how to improve your marriage, bagaimana meningkatkan improve. Jadi sudah ada diperbaiki, oke ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana how to improve your marriage atau bagaimana meningkatkan pernikahan Anda, bagaimana memperbaiki pernikahan Anda. Oke, aku share screen dulu ya. Tadi Bronson kayaknya belum ditanyain sama aku ya. Bronson boleh Bronson sama ada anak kecil lagi siapa nggak ya? Pak Bu Yuyun adakah Lukas di sana? Ada, Bu Nova. Ada, oke. Ada Made. Coba untuk Bronson sama Lukas suruh tebak. Apa bedanya bangunan di kanan sama bangunan di kiri? Kalau bangunan di kiri itu belum jadi. Kalau di kanan tuh udah jadi. Oke, itu Lukas. Oke, kalau Bronson bedanya kanan sama kiri apa Bronson? Yang kiri masih berantakan, yang kanan rapi. Oh, oke. Gimana caranya bisa dari dari kiri ke kanan Bronson sama Lukas? Dirapikan. Dirapikan ya, harus dirapikan ya, harus ada improvement atau harus ada perbaikan ya. Oke, begitu juga dengan pelajaran malam hari ini. Nah, sebelumnya di antara anak-anak ada yang mau doain saya nggak malam hari ini? Satu orang aja. Aku pengen Bronson deh yang doain. Boleh nggak Bronson doain aku? Boleh? Bilang aja doain Tante Nova dapat Roh Kudus supaya bisa ngomong. Selesai, itu aja ya. Oke, kita berdoa. Silakan Bronson. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami terima kasih. Kami ingin mendengar firman yang dibawakan Bu Nova. Diberikan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bronson. Terima kasih untuk anak-anak berpartisipasi pada malam hari ini. Oke, saya mau minta tolong keluarga muda yang bacakan pada malam hari ini. Saya tadi sempat, soalnya saya ada satu yang saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau bersaksi ini atau enggak. Kalau keluarga muda banyak, saya mau saksikan ini. Saya lihat banyak keluarga muda yang hadir. Ada Beauty, ada Christian juga, keluarga baru, ada juga keluarga siapa lagi ya? Aku lihat ada keluarga Kaisar, ada keluarga siapa lagi nih ya? Linda udah masih muda sih tapi masih banyak yang ini newlywed. Oke. Bolehkah salah satu orang keluarga muda bacakan ayat Mem Frida juga boleh bacakan karena masih keluarga muda nih. Bolehkah salah satu keluarga muda bacakan 1 Petrus 1 ayat 22? Boleh satu orang? Satu keluarga maksud saya. Silakan Mem Frida, udah unmute saya lihat. 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Oke, terima kasih Mem Frida sudah bacakan malam hari ini. Hari ini kita mau nge-highlight bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kayak apa sih? Oke, ini cerita malam hari ini itu dimulai, kebetulan ini adalah salah satu bagian dari devotion dari tahun berapa. Penulisnya tuh namanya Moses and Nigiri. Saya nggak tahu bacanya benar atau enggak. Dia nulisnya Walk with God halaman keberapa. Jadi bahannya itu adalah dari penulisnya namanya Moses M. Nigiri. Nah, di awalnya itu adalah cerita wawancara ulang tahun pernikahan emas. Nah, di situ
ada seorang yang ya sudah tua lah ya, menikah udah 50 tahun. Saya terus terang belum pernah nge-appreciate yang ulang tahun pernikahan sampai kemarin papi mami saya itu mencapai ulang tahun pernikahan emas. Karena terkadang dan saya pikir ya pernikahan emas lah biasa diselebrate dengan begitu banyak pakai baju emas, marching lagi kalau keluarga karena lagi COVID, papi mami saya dirayakan dengan sederhana. Tapi satu hal yang berkesan, ternyata buat Priscilla, opa-omanya bisa 50 tahun menikah itu, wah luar biasa. Dia cukup terharu. Saya pikir, oh this is ini sangat penting gitu. Dan bagi saya sendiri hampir mikir, aduh kayaknya mungkin salah satu dari mereka udah nggak ada. Karena tahun lalu ibu saya, malumlah ibu saya kan alumni ICU-nya berkali-kali nih. Jadi tahun lalu tuh udah sepikir, aduh kayaknya ini mungkin nggak bisa, tapi terserah Tuhan. Ternyata kesampaian. Jadi ulang tahun pernikahan emas itu adalah satu yang bukan hanya dari segi usia, komitmen satu sama lain, dan ditanyakanlah wawancara. Kemudian orang tuh bertanya sama si sepasang suami istri ini, apa rahasianya sampai memiliki ulang tahun emas? Terus kata suaminya, dia bilang gini, Sarah ini pacar saya yang pertama. Waktu saya mau menikah saya bergetar, saya gemetar tangan saya. Jadi saya berniat mengasihi sungguh-sungguh sama pacar saya ini. Kemudian dia tunjukkan, dia ambil sebuah jam, terus dia tunjukkan jam emas, tunjukkan. Ketika ditunjukkan lebih dekat, katakan sesuatu yang menyenangkan Sarah hari ini. Dikatakan di dalam jam itu tulisannya seperti itu. Jadi setiap hari ketika si opa ini ngelihat jamnya, dia katakan sesuatu yang menyenangkan istrimu hari ini. Jadi dia selalu ingat kuncinya adalah itu. Oh oke. Berarti kuncinya adalah itu. Nah, saya pikir itu juga salah satu cerita yang sangat menarik buat kita semua pasangan yang sudah menikah, walaupun yang baru seminggu menikah nih, karena kita ada Rosa sama suami, kemudian ada juga Christian sama Meta, masih yang dari seminggu baru menikah sampai yang sudah lama menikah. Oke. Kemudian tidak ada pernikahan yang sempurna. Jadi ini sebenarnya cukup melegakan saya juga sih, karena ketika saya kasih tahu sama anak-anak saya kalau saya bawain judul How to Improve Your Marriage, langsung oh ya, langsung mereka semua ketawa tersenyum-senyum, karena kan mereka yang paling tahu isi pernikahan saya dengan Pak Bunawi. Jadi memang tidak ada pernikahan yang sempurna. Tapi yang paling penting di sini, semua pasangan itu unik. Tantangannya ada. Tidak ada pernikahan yang tidak ada kesalahan. Nah, semua pasangan itu memiliki tantangan unik. Tapi yang penting adalah berfokus untuk saling membahagiakan. Kemudian, saya mau membagikan 5 resep. 5 resep. Ini kata penulis ya, bukan dari saya. Saya kalau menceritakan pernikahan saya agak-agak sensitif karena personal rasanya. Oke, katanya di sini pertama, jangan membandingkan pernikahan Anda dengan pernikahan orang lain. Boleh ada standarnya itu adalah Yesus. Jagalah Yesus sebagai standar Anda. Karena pernikahan itu nggak ada yang sama. Yang kelihatan, aduh kayaknya mungkin kalau zaman sekarang kali orang-orang lihat, aduh artis yang ini luar biasa ya. Udah banyak ini suaminya mesra banget sama istrinya gitu kan. Misalnya banyak lah yang ini, kayaknya suami saya nggak begitu gitu. Kayaknya ini, nah mulai dibandingkan. Nah, jadi resep yang pertama, jangan membandingkan pernikahan Anda dengan pernikahan orang lain. Kemudian yang kedua, ini saya nggak nyangka juga sih, saya biasa dulu waktu masih kerja ataupun walaupun dalam pelayanan juga sekarang di sekolah, misalnya ada SID, itu kita ada review part atau peninjauan. Kalau bahasa Inggrisnya review ya, peninjauan. Jadi ini saya terus terang baru baca kali ini, saya kayaknya belum pernah deh mereview pernikahan saya dengan Pak Bunawi. Review tujuan, Pak Bunawi paling sering. Nah, tinjau tujuan pernikahan Anda secara teratur. Coba dilihat di mana saya dan suami saya sering jatuh, fail. Oh, ini gagal, harus diimprove.
Kemudian di mana kira-kira area apa yang harus ditingkatkan? Misalnya, Pak Bunawi marah nggak ya kalau saya ceritain gini? Orangnya di sebelah sana dia Zoom account berbeda. Misalnya begini, saya berkali-kali bilang sama Pak Bunawi, Pak Bunawi ini kan orangnya apa ya? Jadi saya mau menikah segini lama belum pernah dikasih bunga sama Pak Bunawi. Mau ulang tahun, mau apa. Kemudian sampai kadang-kadang diri sendiri bilang, Pak ya udah mah dibanding dia nggak kasih beli bunga sendiri aja lebih satisfied kata dia. Nah, kadang-kadang saya bahas sama Pak Bunawi nggak bisa apa mesra sedikit contoh ya. Tapi kalau untuk hal-hal lain, karena saya seneng banget dikasih bunga. Akhirnya dikasih bunga sih walaupun diketawain sama anak-anak semua. Jadi itu misalnya contoh hal sederhana yang perlu ditingkatkan. Misalnya saya dibilang sama kamu kayaknya kurang respect saya yang ini deh. Ini saya agak bongkar sedikit nih kartu kami berdua. Saya kurang respect misalnya. Oh iya, itu di review. Di mana Anda memiliki konflik? Itu di review juga. Kemudian berapa banyak waktu yang kamu habiskan bersama? Nah, ini penting sekali. Terutama untuk anak-anak zaman sekarang nih yang suami istri bekerja. Kalau zaman ibu saya dulu atau generasi di dia sebelum saya mungkin jarang ya, salah satu pasti di rumah. Tapi anak-anak sekarang sibuk biasanya. Sama-sama bekerja. Nah, review berapa banyak atau tinjau berapa banyak waktu yang dihabiskan bersama. Oke, ini tips yang kedua. Atau resep yang kedua. Yang ketiga, berbicara satu sama lain. Nah, kalau yang untuk ini kebetulan saya nggak ada masalah karena di rumah kami semua berbicara. Saya berbicara, Pak Bunawi berbicara, anak saya berbicara. Pokoknya di rumah ini kalau berbicara satu sama lain, dia nggak isu. Yang isu adalah mendengar satu sama lain. Nah, ini ada beberapa rumah tangga yang mungkin problem. Kadang-kadang seperti ini. Saking dia mau diskusi sesuatu, kalau istri suaminya nggak pernah ngomong, kadang dia nungguin iklan TV dulu. Maksudnya lagi nonton, kalau iklan TV kan zaman sekarang ada kali iklan di YouTube kali ya, kalau YouTube-nya gratisan. Ada iklan, itu bisa bercakap-cakap sama suaminya. Nah, seorang istri pernah mengeluh dia tidak punya waktu cukup untuk menyelesaikan masalah dengan suaminya karena iklan di televisi terlalu pendek. Karena suaminya nonton terus nggak senang ngomong. Nah, saya nggak tahu dengan rumah tangga Bapak Ibu ya, tapi paling nggak kalau di rumah tangga saya kebetulan karena semua orang di rumah saya ini senang berbicara satu sama lain, belum isu, yang isu adalah mendengar satu sama lain. Oke, sekarang resep yang berikutnya. Kelola keuangan Anda bersama. Nah, di sini dibilang katanya problem tipikal pernikahan itu adalah uang, hubungan suami istri dan mertua. Tapi yang paling sensitif itu adalah keuangan. Saya sempat cek juga ya kalau keuangan, kebetulan kami sama-sama bekerja. Kadang-kadang keuangan memang dikelola bersama walaupun saya sebagai kasirnya, tapi sebagai kontrolernya Pak Bunawi, ini budgetnya ini. Jadi memang harus dikeluarkan bersama. Kalau misal kali ini kita harus memberi untuk ini, adalah yang disepakati bersama, apakah misalnya ada keluarga yang disekolahkan atau untuk orang tua yang mana, itu harus disepakati bersama. Jadi kelola keuangan Anda bersama. Itu tips yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, bagikan kata-kata penuh kasih sayang satu sama lain. Saya nggak tahu ya kalau ini kan ngomong-ngomong tulisan ini kan yang nulis kan orang bule ya, maksudnya western, tipikal western. Kalau orang-orang bule aja kadang-kadang saya waktu itu sampai terkagum-kagum waktu saya makan bareng sama teman saya ini kebetulan suaminya orang bule. Jadi begitu turun dia buka pintu istrinya, dia bukain pintu saya juga. Seumur-umur saya belum pernah dibukain pintu sama bapak-bapak. Saking itu romantiknya. Saya sampai bengong, belum pernah saya dibukain pintu sama. Tapi di sana kayak begitulah cerita kalau romantisnya suami istri. Jadi namanya dibukain pintunya gitu. Nah, saya nggak tahu ini applicable atau bisa diaplikasikan untuk orang di Indonesia. Sebagian saya pikir oke, bikin catatan dari tahun ke tahun, kartu. Terus kata-kata cinta untuk pasangan Anda. Puji gaya rambutnya, dasinya. Atau katakan aku mencintaimu. Kemudian peluk dan cium. Kalau saya, anak-anak belakang sana udah ketawa-ketawa semua. Karena memang
kalau saya sama Pak Bunawi, kami agak modern ya. Kadang-kadang kami suka pelukan di depan anak-anak atau misalnya cium pipi di depan anak-anak, itu biasa. Saya paham mungkin untuk beberapa budaya kayaknya aduh nggak pas lah untuk menampilkan seperti itu. Nah, tapi yang paling penting seperti ini. Nanti saya kebetulan sesibuk-sibuk kita bagaimanapun, tetap luangkan satu waktu bersama dengan pasangan, kemudian bikin itu spesial. Jadi bayangkan kata-kata penuh kasih sayang satu sama lain. Oke, ini summary-nya ya. 5 resep untuk meningkatkan pernikahan Anda. 1, jangan membandingkan pernikahan Anda dengan orang lain. 2, tinjau tujuan pernikahan Anda secara teratur. Bicara satu sama lain. Kelola keuangan Anda bersama. Bagikan kata-kata penuh kasih sayang satu sama lain. Nah, habis ini saya mau, kemarin saya sempat bertimbang-timbang, saya bersaksi apa ya. Oke. Jadi, untuk yang nomor 5, itu saya mau mulai saksikan dari nomor 5. Kami kan, kebetulan kami di hari Selasa ini nih, tanggal 1 Maret, kami ulang tahun pernikahan ke-24 tahun. Jadi lumayan lah ya, udah lama. Jadi kami setelah itu memasuki ulang tahun pernikahan yang tahun depan kami ulang tahun perak. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik buat kami. Nah, walaupun kami sibuk, sekarang mungkin kami mungkin 4 tahun terakhir ini kami di rumah. Banyak sekali ketemu, tapi sebelumnya pernah satu waktu bisa saya di mana, suami saya di mana, sama anak saya yang besar, anak saya yang kecil di mana karena kami sibuk. Tapi satu hal yang kami selalu komitmen, itu setiap kami ulang tahun pernikahan, kami alokasi waktu itu kami bersama-sama. Saya dan Pak Bunawi set namanya anniversary dinner. Nggak harus mahal sih, bisa nggak, ya pokoknya yang penting alokasikan waktu itu istimewa. Dan itu selalu kami jalankan setiap tahun. Kadang-kadang anak-anak bilang ikut dong kali ini, pernah lah anak-anak ikut. Jadi, nah, kemudian yang saya mau bagikan berikut lagi ini berkaitan dengan keluarga-keluarga muda yang hadir pada malam hari ini. Saya pertama berpikir ini kayaknya nggak relate. Tapi untuk yang generasi yang sudah senior-senior, mohon maaf, saya mau bagikan kesaksian ini untuk anak-anak muda karena kemarin terus terang saya agak saya tidak pernah berpikir gitu kalau generasi muda sekarang memikirkan seperti itu. Ini datangnya dari anak perempuan saya yang besar. Dia bilang seperti ini, saya nggak mau kayak mama, nikah cepet banget, saya belum achieve apa-apa, nikah, saya mau ini dulu baru menikah. Saya dengar gitu, waduh, mungkin banyak sekali ya generasi muda sekarang yang mau achieve ini, mau achieve itu, mau achieve ini baru menikah. Akhirnya saya putuskan saya mau sharing ini. Jadi kebetulan saya ini agak ambisius waktu jadi SMA saya udah set cita-cita saya agak ambisius lah untuk ukuran perempuan. Saya bekerja di bidang yang banyakkan dominasi laki-laki dan saya mau ke overseas. Saya mau berlayar. Kalau untuk laki-laki kan wajar, tapi kalau untuk perempuan kan agak kurang wajar. Tapi itulah cita-cita saya. Kebetulan saya masuk di jurusan yang memungkinkan untuk itu. Kemudian ketika saya kuliah tingkat kedua, itu Pak Bunawi datang. Jadi waktu saya sangat muda dia datang. Karena Bapak ini cukup serius untuk masa depannya dan dia berdoa sungguh-sungguh. Saya sih emang nggak berdoa, tapi kebetulan saya adalah jawaban doa dia. Jadi ya sudahlah, mau diapain. Nah, dengan perjanjian saya mau kerja dulu setahun, saya harus lulus, baru menikah. Saya kerja di lapangan. Itu semua achieve. Bapak Ibu itu semua achieve. Nah, tercapai maksudnya. Nah, tiba sekarang setelah menikah. Ini yang mau saya sharing buat orang-orang muda sekarang yang punya rencana banyak ke depan. Saya lihat kan rata-rata ada, misalnya yang satu dokter, ini dokter, yang satu punya karir, mau jadi bisnismen, yang satu mau sekolah lagi, itu banyak sekali. Nah, satu hal anak saya cuma ngelihat setelah dia besar, saya sering traveling mungkin, saya punya karir sendiri, tapi dia nggak lihat di awal-awal tahun pernikahan saya nggak pernah ceritakan. Jadi ada pengorbanan yang harus kita buat di awal-awal tahun pernikahan. Saya hari menikah, besoknya 2 hari kemudian tuh saya dapat wawancara, mau nggak kamu kerja di kapal untuk survei, gajinya besar.
dan itu starting karir yang sangat baik buat saya kalau saya start di situ. Kemudian itu Bu Nawi temenin saya di bawah. Oh iya saya oke, saya habis wawancara saya bilang enggak, kayaknya saya pikir-pikir dulu, tapi kayaknya nggak mungkin. Saya lebih cari yang di kantor karena sekarang saya sudah menikah. Ini jawaban satu ya. Ini saya mungkin nanti bakal dialami sama pasangan-pasangan muda kemudian. Kemudian udah 2-3 tahun kemudian saya punya Priscilla. Saya kadang-kadang diledekin sama teman-teman saya di kantor dulu, kalau misalnya tanya anak kamu umur berapa? Oh sekarang kok udah besar banget. Oh saya punya anak umur 25. Suka diketawain saya. What happened with you Nova? Katanya kamu udah punya anak umur 25. Nah, jadi ketika Priscilla 3 tahun, saya ditawarkan lagi. Sebenarnya kalau saya terima, kan saya bilang sama Priscilla, saya pernah beberapa punya offer seperti ini. Tapi karena saya mengasihi kamu, karena saya mengasihi papa kamu dan keluarga, saya say no. Nah, jadi waktu itu saya ditawarkan satu lagi untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, dan kalau saya terima pasti itu startup karir yang bagus. Saya utamakan anak saya dan suami saya karena saya mengasihi mereka seperti 1 Petrus tadi. Nah, kemudian mungkin terus apa hubungannya sih dengan pelajaran malam hari ini? Saya lihat banyak sekali sekarang persoalan di anak-anak muda yang baru menikah. Ketika si istri punya karir sendiri, si suami punya karir sendiri, akhirnya terpisah karena visinya berbeda. Terpisah karena ingin lebih baik. Jadi emang kalau misalnya anak-anak saya ketemu, misalnya saya lagi reuni sama teman saya, teman mama yang ini di mana? Oh ya ini begini. Teman mama yang ini di mana? Ya saya dibanding teman-teman saya sih nggak ada papanya, karena mungkin karir mereka walaupun perempuan bagus, ya dosen lah, dokter lah, biasa lah gitu. Jadi sedangkan saya bukan siapa-siapa karena saya lebih mengutamakan keluarga saya, suami saya dan anak-anak saya. Nah sekarang seberapa besar saya mengasihi keluarga saya. Kadang-kadang anak-anak saya ketawain, emang kenapa sih mama mau begitu? Kan mama karirnya bisa lebih bagus. Itu namanya, terus anak saya yang paling kecil, love means for everything. Love is the victory. Tapi bukan hanya itu. Yes, ternyata saya baru paham sekarang. Karena Yesus mengasihi saya, karena Yesus mengasihi keluarga saya memiliki komitmen untuk mengasihi suami saya, mengasihi anak-anak saya. Karena pernikahan itu bukan hanya perasaan, tapi sebuah komitmen. Oke, sekarang biarlah kesaksian yang pendek tadi yang menceritakan bagaimana 5 tahun awal pernikahan saya itu bisa menjadi satu sharing lah buat orang-orang muda kita yang baru menikah, yang mau setting up karir. Berdoa, tanya sama Yesus, siapa prioritas utama dalam keluarga, siapa yang Anda kasihi paling utama. Nah, sekarang untuk direnungkan, coba pikirkan malam hari ini, tindakan apa yang sederhana yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu yang sudah menikah nih, untuk membuat suami kita atau istri kita atau pasangan kita merasa dicintai, merasa peduli. Mungkin halnya nggak harus berat-berat, mungkin bantu cuci piring, atau misalnya nih bapak-bapak ya nggak pernah, atau misalnya kasih perhatian khusus atau memuji, boleh. Kemudian boleh juga berpegangan tangan nih, nomor 2, boleh pegangan tangan atau telepon, kamu lagi apa? Terus saying, oh iya I love you, atau saya mengasihimu. Kemudian boleh juga lakukan hal lain atau kejutan-kejutan manis untuk pasangan kita. Nah, memang untuk meningkatkan sebuah pernikahan seperti how to improve your marriage itu dibutuhkan kerja, dibutuhkan doa, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesediaan untuk hidup menurut standar Allah. Banyak hal yang harus dilakukan, apalagi misalnya tadi kan bahas soal keuangan. Kalau keuangan kadang bisa jadi saya bekerja, suami saya nggak bekerja, suami saya bekerja, saya nggak bekerja, atau misalnya sama-sama nggak bekerja kayak sekarang untuk bergantung sama Tuhan. Tapi maksud saya itu adalah
tidak menjadi masalah kalau misalnya kita punya kerja, doa, komitmen, dan kita serahkan pada Tuhan dan jadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan. Saya mau mungkin dari yang masih baru menikah, yang baru seminggu atau 2 minggu, coba lihat apa yang ingin Anda lihat dalam pernikahan Anda dalam 5 tahun ke depan. Saya baru melewati fase 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan hampir mau 25 tahun. Coba bayangkan, mungkin saya lagi membayangkan bagaimana nanti saat saya di usia pernikahan 50 tahun bersama Pak Bunawi. Kemudian, apa yang dapat Anda lakukan agar tetap menarik bagi pasangan Anda? Coba pikirkan apa yang bisa kita bisa lakukan untuk dapat menarik bagi pasangan Anda. Kemudian apa yang membuat pernikahan itu menjadi unik dalam pernikahan kita. Oke. Satu hal yang pasti, seperti tadi ayat yang pertama kita baca, mengasihi dengan sepenuh hati. Cara terbaik untuk memperbaiki keluarga saya dan keluarga Bapak Ibu, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan hubungan keluarga saya dan keluarga Bapak Ibu adalah percayakan rumah tangga saya dan juga rumah tangga Bapak Ibu ke dalam pimpinan Yesus. Biarlah pelajaran malam hari ini dapat menjadi berkat bagi saya dan dapat menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain yang ada di dalam di jemaat Ciracas. Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan ya, pembahasan malam hari ini yang begitu indah, begitu luar biasa yang telah kita dengarkan, yang telah dipaparkan oleh Ibu Nova Sulaiman. Kalau tadi saya bisa catat tadi ada tips 5 rumah tangga ya untuk meningkatkan pernikahan Anda. Yang pertama, jangan pernah membandingkan pernikahan Anda dengan orang lain. Yang kedua, tinjau tujuan pernikahan Anda secara teratur. Yang ketiga, berbicara satu dengan yang lain. Dan yang keempat, kelola uang Anda bersama. Dan yang terakhir, bagikan kata-kata penuh kasih sayang satu dengan yang lain. Mudah-mudahan firman yang telah dibagikan ini boleh kita aplikasikan, boleh kita hidupkan di dalam keluarga kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Besok pagi kita akan bertemu lagi di acara kebaktian Sabat. Pastikan kita semua akan mengikutinya, karena ini adalah sekalian acara puncak rumah tangga, minggu sembahyang rumah tangga kita. Jangan sampai kita lewatkan acara yang luar biasa ini, karena kita akan mendengarkan pembahasan yang luar biasa di jam khotbah dengan judul Janji untuk Panjang Umur, Hormati Orang Tua, yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Deni Herlina Manurung. Dan MC-nya dipandu oleh Ibu Kartika Sihaan. Ada sedikit pengumuman untuk semua partisipan untuk Sabat besok dan panitia sesudah acara ini agar tetap tinggal di Zoom sehabis kebaktian ini. Sebagai lagu tutup, kita buka lagu Sion kita 457, Tuhan pimpin sepanjang jalan. Tuhan pimpin sepanjang jalan, aman senanglah hati.
doa tutup, kami minta kesediaan Ibu Ceril Huta Galung. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami pada sepanjang ibadah kebaktian Minggu Sembahyang Rumah Tangga pada malam ini. Terima kasih juga karena kami sudah diberi pelajaran yang begitu baik dari tips untuk rumah tangga kami masing-masing oleh Ibu Nova. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua rumah tangga dan bagi semua anggota jemaat Tuhan di Ciracas ini, agar kami boleh terapkan ini dalam kehidupan rumah tangga kami dan kami bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kami masing-masing. Tolong berkati Ibu Nova yang sudah membawakan firman, biarlah berkat-Mu boleh melimpah kepada Ibu Nova dan berikan selalu kepada dia sukacita dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam melayani rumah tangganya. Memberkati juga keluarga, Pak Bunawi dan anak-anak, biarlah berkat dari surga boleh menjadi sukacita bagi keluarga ini. Kami juga berterima kasih untuk kesaksian yang sudah kami dengarkan dan lagu pujian, biarlah itu boleh mengangkat iman kami boleh lebih dekat lagi kepadamu agar kami boleh selalu setia sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami malam ini, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada pengumuman dari ketua. Baik, selamat malam. Hanya satu saja pengumuman dari gereja. Sabat besok kita akan ada acara penghiburan pukul 1 siang untuk keluarga dari Bapak Kasih Tanggang dan keluarga Ibu Yani. Jadi kita dihadapkan untuk bisa sama-sama mengikuti acara kebaktian penghiburan besok ya. Selesai ibadah kita jam 1 siang. Itu saja pengumuman dari gereja. Terima kasih. Sebelum keluar boleh kita foto bersama. Ada 2 slide, boleh dibuka kameranya ya, mendekat ke kamera. Siap? 1, slide pertama, 1, 2, 3. Cheese. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Cheese. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Tante Nova. Selamat malam. Selamat sahabat semuanya. Terima kasih pekabarannya Ibu. Terima kasih MC. Firmannya. Terima kasih ketua-ketua. Anggota semua. Kita masih di gereja ya, online ya, maklum ya. Tapi sahabat depan harus offline lah.